Terus kenapa Ducati? Karena memang mungkin karena aku kan di dunia entertainment, aku kan seniman, ya kan aku seni acting. Tapi kan aku jiwa seni aku tuh ya, aku suka sesuatu yang indah, sesuatu yang seksi. Gitu, dan menurutku motor yang paling seksi dari semua bagi aku adalah Ducati sama MV Agusta. Ada MV Agusta kan juga ada. Nah, bagi aku itulah yang sporty ya, motor Itali ya, sporty banget, betul. Iya, kayak mobil kan Itali kan juga pasti Ferrari, Lamborghini, ya kan itu yang keren gitu. Kalau misalnya kenapa motor nggak mobil? Itu ya karena kalau gini, aku juga waktu masih muda itu aku pernah bawa mobil sport yang bener-bener yang supercars. Tapi ya rasanya kok bagi aku rasanya sama aja kayak aku duduk di mobil biasa. Memang powernya lebih gede, kita lebih ceper, tapi selain itu that's it gitu. Nah, sementara kalau motor itu saat kita kenceng ya kita ngerasain anginnya. Semua indera bermain, kita balancingnya, kita ngerasain, kita bisa hirup udaranya saat kita misalnya kita touring di Eropa gitu, atau nggak usah di Eropa, di Indonesia, tapi kita masuk ke atas pegunungan, terus kita masuk ke dalam yang hutan, itu kan segernya udara, itu kan oksigennya itu fresh banget, itu berasa semua gitu. Ya kalau kena masuk pasar siang hari berdebu ya itu pun berasa. Tapi ya itu maksudku ada bedanya gitu. Maksudnya indera tuh banyak yang main saat kita harus konsentrasi. Selain itu balancing. Kalau di mobil kan nggak semua itu gitu ya kan. Yang pasti ya AC nyala ya udah suhu udara segitu aja ya kan, sesuai dengan yang kita pasang. Gitu. Banyak perbedaan lah antara mobil dan motor. Kalau gue bisa rangkumin mungkin ini motor itu lebih imersif karena kita lebih itu kata yang paling tepat, immersive dengan diri, dengan sekitar kita, immersive dengan sekitaran lingkungan kita. Itu yang bikin tentunya risiko juga jauh lebih besar. Tapi itu bagian dari keseruannya juga sebenarnya. Kalau bisa ditafsirin harga market price-nya di Indonesia Ducati Duvel 1260 itu berapa? Janganlah, nggak usah. Kita nggak usah ngomong harga ya. Jangan ngomong harga. Nah, kalau emang niat pasti kan akan cari tahu sendiri juga pasti akan tahu. Kalian Google sendiri jadinya kalau mau tahu harga motornya. Tapi ya kalau udah hobi biasanya sih seberapa pun dicari. Ya kalau udah hobi kan. Iya sih. Lagian kan namanya rezeki kan kita nggak pernah tahu. Kalau kita orangnya pekerja keras, kita orangnya pinter mengelola uang, kita nggak boros, suatu saat pasti kebeli kok. Iya, betul. Itu motor Ducati keren banget sih. Thank you. Saya sendiri soalnya saya hobinya mobil. Gitu. Sukanya mobil gitu. Mobil sport saya suka. Tapi naik motor bisa dong. Pernah nyobain motor bebek. Motor bebek pernah nyobain, cuma bisa jatuh. Udah jalan, habis itu udah muter ya udah oke gitu. Cuma kan saya dengar kan kalau misalnya motor sport kan jauh lebih berat. Ya kan buat dia ngebalance sebetulnya gitu. Sih ya lebih berat saat kita lagi pelan. Kalau udah agak kenceng itu kan sebenarnya semua balance. Sama-sama roda dua kan. Itu masalah balance aja. Jadi nggak akan berasa lebih berat. Kecuali lagi pelan terus kita mesti make a sharp turn atau mesti belok atau gimana gitu ya. Bebannya akan berasa. Betul. Iya. Tapi kalau udah jalan sih sama aja. Udah biasa ini udah sama aja. Sama aja ya. Bedanya. Oke. Tapi kalau boleh tahu berarti hobinya Kohari berarti kan naik touring gitu ya. Itu kan seharian tuh. Bolak-balik kemarin ke Tanjung Pinang ya? Tanjung Pinang ya Pak? Enggak, kemarin ini kita ke saya baru kemarin sama istri, kita 3 motor, jadi grup kecil. Kita camping di situ gunung, Cisaat, Sukabumi. Oke. Kita camping di situ.
Kemudian ya kita ngeliat wisata-wisata sekeliling situ, jadi naik motor ke sana, kemudian kita glamping ya kan. Ya tentunya namanya juga kita anak kota kan, bukan anak gunung kan, jadi tetap kalau camping kan ya terlalu wild gitu. Iya, kalau namanya anak kota masih tuh pengennya kalau bisa ada air panas, ada WC, bisa WC duduk gitu, yang bersih, baru enak lah. Akhirnya ya udah dapatlah itu glamping. Nah jadi kita di atas gunung tuh 1.100 meter di atas permukaan laut. Kemudian hari keduanya kita turun ke Pelabuhan Ratu. Nah di situ ya kita nginep di villa persis di samping pantai. Jadi dapat semua sensasinya, dapat semua kan, satu hari di atas gunung, ya kan, udara seger. Hari keduanya di pinggir di pinggir pantai itu, jadi kita dapat laut juga. Udah hari ketiga pulang. 3 hari jadinya. 2 malam, 3 hari 2 malam ya. Oke. Seru sih, istri juga happy banget, dia demen banget. Dan ya keluar dari kota Jakarta yang selalu sumpek, yang selalu panas, yang selalu polusi, dan kita kan juga udah lama nih dikurung di karantina, dikurung di rumah. Iya, pasti pengen keluar juga, yang penting tetap menjaga kan. Iya. Kan Ko Ari kan aktor. Apakah Ci Inga ada cita-cita jadi aktris juga nemenin Ko Ari? Oh enggak. Dia sudah terkenal dengan caranya sendiri kok. Nah, karena dia sudah certified instructor untuk functional training. Dia ambil sertifikasi itu di luar negeri. Jadi ya dia sudah punya followersnya dia sendiri melalui proyek mager di IG, di mana dia setiap Sabtu pagi jam 8 itu dia live latihan. Apalagi sekarang cocok banget di saat COVID begini. Gym semua tutup. Tapi ini padahal udah dia lakuin sebelumnya. Jadi sebelum COVID pun dia udah ngelakuin. Tapi ya sekarang tuh jadi lebih banyak lagi karena orang ke gym udah nggak bisa. Terus mereka mungkin awal-awal baru mulai ngerasa berat badan mulai naik gitu ya kan, kayak saya juga. Wah, harus olahraga nih tapi nggak bisa kemana-mana, ya udah. Ya jadi ya belajarnya olahraganya sama istri saya gitu. Dan semua free of charge, nggak ada free of charge. Berarti dari passion ini itu itu passionnya dia aja. Dan emang saya bilang sama dia apapun yang kamu mau lakukan, aku support gitu. Dan dia pengennya ngelakuin itu, ya saya pikir itu sesuatu yang positif, membuat orang memotivasi orang lain untuk bergerak. Jadi proyek mager, kalau mager kan kita yang malas gerak. Yes. Ini proyek mari gerak. Magernya tuh mari gerak gitu. Keren, plesetannya jadi baru guys. Jadi positif ya. Dong. Keren. Nah, Ko Ari ini juga kan seorang aktor yang udah senior, yang udah sukses lah di Indonesia. Itu tuh kalau misalnya seseorang pengen jadi aktor di Indonesia tuh, untuk yang jadi yang susah itu gimana caranya sih kok? Apakah ada sekolahnya dulu atau ada rahasianya gimana sih? Gini, kalau zaman saya dulu memang belum ada sekolah. Kalau saya mungkin karena faktor keberuntungan aja gitu ya kan. Iya pasti gini. Acting nggak semua orang bisa. Emang bener, acting nggak semua orang bisa. Tapi maksudnya semakin kesini saya ngeliat semakin dibutuhkan keterampilan acting yang betul-betul tinggi gitu. Kalau dulu mungkin masih agak lebih mudah untuk masuk. Kalau sekarang ya, tapi sekarang juga memang banyak sekolah acting segala macam ya. Les acting itu sekarang udah ada. Dulu kan nggak ada kayak gituan. Sekarang udah lumayan banyak juga kok. Jadi orang pengen, kalau emang passionnya di situ mau dicoba silahkan. Tapi it's not easy juga gitu, karena kita kan selalu ingin membandingkan diri kita dengan yang terbaik yang ada di luar sana, ya kan, yang udah sukses. Pasti kan kita mungkin, aku pengen nih seperti misalnya siapa, saya pengen banget nih seperti Raffi Ahmad nih, bisa punya ini, bisa punya itu, dengan dia punya YouTube channel, ya kan. Tapi kan orang yang seperti Raffi Ahmad atau misalnya Halilintar, Halilintar atau Baim Wong, Boy William. Ya. Maksudnya mereka itu kan
dari sekian banyak yang sukses story ya ini gitu ya kan. Tidak berarti kita tidak bisa mencapai itu, mungkin bisa tapi dengan kerja keras gitu. Tapi ya kita juga harus punya plan B. Selalu dalam hidup tuh saya selalu bilang kita harus plan A-nya apa yang ingin kita itu, tapi kalau sampai itu tidak tercapai kita harus punya plan B juga gitu. Harus tahu ya kan. Yes. Nah, dulu saya plan A-nya memang di acting. Oh gitu. Kan? Plan B coba di musik ya kan, makanya bikin Cool Colors dulu ya kan. Saya ikut terlibat, bukan bikin ya, saya ikut terlibat Cool Colors. Maksudnya ya mengembangkan sayap aja. Ternyata itu membuat hati saya lebih senang, saya lebih passionate di situ, ya udah itu kan saya bisa lanjutin. Nah tapi ternyata enggak, karena cadel juga kan, jadi susah mau nyanyi, agak-agak orang ini ngomong apa sih gitu kan, ini nyanyi apa sih. Nah jadi akhirnya sekarang plan B-nya ya di luar dunia entertainment ya di F&B ini gitu. Di luar ini juga nanti ada rencana kita mau buka karaoke. Tapi karena sekarang pandemi ini ya kita delay dulu. Tapi tetap jalan. Itu nanti karaoke akan sendiri atau bergabung dengan teman-teman juga atau gimana rencana? Ada saya udah ada teman-teman yang memang kita bikin ini gitu. Emang profesional bukan. Oke. Nah, gue juga masih curious ya, nanti kita akan lebih tahu lagi kalau misalnya pandemi udah lewat, karena sekarang kan dunia malam ini pada ditutup semua ya kan, hiburan. Aduh, disco segala macem lah, jadinya ya sangat nggak tepat kalau kita paksain sekarang. Ko Ari masih punya plan ini untuk kedepannya gitu. Betul. Nah, antara sinetron sama film layar lebar, Ko Ari, maksudnya ini ada dua pertanyaan sih jadinya. Untuk orang yang baru mau masuk, mendingan masuk yang mana, dan kalau misalnya Ko Ari sendiri lebih seneng main di yang mana? Nggak bisa dibilang susah dibilang begitu. Dua-duanya itu butuh dedikasi yang sangat tinggi. Bedanya cuman kalau di film itu per proyek. Sekali udah satu proyek selesai, cari proyek yang lain. Jadi ada di satu sisi ada lebih banyak kebebasan ya kan untuk memilih. Kalau sinetron kan kita pilih, kita mau peran ini kita terima. Nah, sekali kita udah pilih, itu butuh dedikasi yang tidak menentu. Karena itu sinetron bisa jalan 3 tahun. Ya kan? Iya. Sinetron kayak Tersanjung dulu 7 tahun jalan, 6,5 tahun atau 7 tahun. Tersanjung. Berapa episode tuh? Makanya, tapi kan dulu weekly, masih mingguan. Ya. Nah, tapi ya sinetron kadang-kadang kalau ternyata tidak diterima oleh masyarakat, mungkin 10 episode udah istilahnya kita bungkus, udah tutup gitu ya kan, udah dibikin endingnya gitu, karena nggak diterima gitu karena satu atau lain hal. Jadi nggak ada rumusnya, itu bisa terjadi, sama seperti film juga, bisa sukses bisa enggak, tetap aja. Semua ada plus minusnya gitu. Oke. Tapi yang pasti kalau misalnya di sinetron, yang saya lihat anak-anak sekarang tuh udah susah untuk mereka terusin sekolah. Jadi orang tuanya harus juga ikut campur. Apakah mau anaknya pentingin mana, sekolah atau mungkin main sinetron sambil homeschooling gitu. Gitu. Karena sinetron kan sekarang tuh daily kan, tiap hari kan. Iya. Jadinya waktu, apalagi kalau dia jadi peran utama nih, udah nggak ada sih yang sekolah tapi abis itu syuting baru mulai jam 3 sore gitu. Tapi peran utama dan tiap hari tayang nggak ada. Pasti mereka udah harus berhenti sekolah. Gitu. Atau memang dia udah online schooling gitu. Oke. Kalau online schooling kan waktu lebih bebas. Disesuaikan dengan jadwalnya dia. Betul. Jadinya ya. Bener juga sih, ada begini, saya baru kepikir untuk child actor jadinya ini ya, soalnya ya. Iya, untuk Nah, jangan sampai sekolah udah dikorbanin, ternyata masa depannya bukan di sinetron gitu kan, sayang. Makanya mesti ada keterlibatan orang tua juga kalau emang dia masih kecil. Iya. Yang soalnya saya
saya sendiri saya nggak gitu ngikutin sinetron di Indonesia, jujur kok. Cuma yang saya tahu itu Cinta Laura yang sering dia kan waktu kecil di sini. Iya. Mungkin dia sambil sekolah sambil dia acting kali ya itu ya. Nggak tahu juga ya dia. Tapi kan kalau dia lebih ke nyanyi ya. Nyanyi ya. Iya kan. Soalnya kan dia Amerika, sekarang dia udah balik lagi nih baru nih. Dan dia kan juga dia Indo-Jerman juga kan sebetulnya. Sama kayak gue. Sama kayak aku, iya. Udah ketemu juga waktu itu. Udah ketemu juga. Iya, orangnya sih baik banget dan talentanya juga luar biasa gitu. Yeah. Dedikasinya juga tinggi banget kalau ngelihat dia. Kan saya follow Instagram dia juga kan. Oke. Kalau ngelihat dia latihan buat dia perform live gitu kan, itu gila-gilaan latihan. Bener-bener keren. Kalau misalnya mau sukses ya itu kuncinya, guys. Memang tidak ada yang namanya mendapatkan kesuksesan itu dengan gampang, dengan mudah, itu nggak ada. Apalagi untuk orang entertain gini ya, orang di dunia entertainment, mungkin orang luar ngelihatnya cuman saat udah ngetopnya, udah enak-enaknya, tapi banyak yang nggak tahu betapa sulitnya untuk bisa sampai di tahap itu dan kerja kerasnya seperti apa, itu banyak orang nggak sadar. Betul. Dan yang namanya artis gitu kan di Indonesia kan naik turun ya kok ya. Betul. Nah itu gimana sih rasanya? Maksudnya pas kita di atas pasti kan kita happy banget. Tapi begitu turunnya biasanya ada orang yang stres lah. Ada yang nggak bisa nerima. Ada yang nggak bisa nerima. Iya kalau bagi saya, ya saya juga sekarang udah nggak seperti dulu. Ya kan dulu kan sempat bener-bener on top juga gitu ya. Sekarang udah jauh dibanding itu. Tapi kan kalau saya ya bisa menyadari memang semua itu ada roda berputar. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Saat kita di atas janganlah kita sombong, ya kan, supaya saat kita di bawah juga kita nggak usah terlalu jadi nggak usah stres gitu, nggak usah terlalu kecewa gitu. Iya, wah gila. Ini harus banyak belajar guys ini. Jadi kuncinya adalah kerja keras, habis itu juga kita harus tetap rendah hati supaya kita harus siap menghadapi naik turunnya. Hidup tuh pasti begitu, pasti ada goncangan. Semakin tinggi kan anginnya semakin kuat ya kan. Jadi akarnya pun harus semakin kenceng. Iya. Semakin dalam. Wah, gila. Dulu kan 14 tahun yang lalu, saya masih ngomong 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu kan 2006. Soalnya saya waktu kecil waktu merit. Bukan. Waktu merit kan 2006 tuh. Iya, 2006 kan. Itu kan lagi top-topnya Ko Ari itu. Top-topnya Ko Ari kan dari tahun 90-an sampai awal 2000-an gitu kan. Akhir 90-an. Iya, itu maksudnya tuh ketemu dengan Ci Inge yang seorang yang kalau menurut saya sih sosok yang rendah hati dan orangnya down to earth banget lah. Iya. Di dalam dunia entertainment yang agak gila seperti ini tuh gimana tuh? Masalahnya juga dia juga nggak tahu. Dia tahu aku, tapi dia juga nggak tahu karena dia kan sekolah di luar sejak 98. Oke. Sejak 98, karena dia kan turunan Chinese. Ya kan? Jadi waktu kerusuhan 98 itu terjadi, dia sekolah di luar. Jadi ya itu kan saya ngetopnya kan di akhir 90-an ke awal 2000-an kan. Jadi ya di situ dia belum terlalu tahu gitu, dia tahu Ari Wibowo tapi dia nggak tahu seberapa sih gitu. Nah itu dia sendiri juga kaget. Oh gitu. Waktu kembali ke Jakarta terus akhirnya kita nikah, wow gitu, agak kaget. Tapi untungnya ya dia support saya di dunia entertainment kan, dia tahu saya udah ngelakuin ini dari sebelumnya. Jadi ya selama ini sih dia support aja. Yes. Kalian kalau ketemu sama Ci Inge itu orangnya enak banget. Terus kan biasa nih Ko Ari diajakin foto. Biasa tuh kalau dalam relationship, saya sama istri saya pasti biasanya cewek yang suka difoto-foto gitu. Kalau yang ini terbalik nih, cowoknya yang suka difoto-foto nih. Sekarang mah juga banyak, dia juga banyak yang suka. Oh udah banyak ya? Iya kan, followernya dia udah banyak. Berkati support juga Ari. Mantap. Emang olahraganya apa aja kok selama Siapa? Ko Ari? Kalau aku sih olahraganya biasanya di gym, karena kan kalau olahraga yang misalnya aku main bola atau gitu itu kan butuh banyak orang, mesti janjian, mesti waktunya kan susah.
Yes. Karena kalau kita lagi syuting kan kita nggak bisa tinggalin atau apa. Nggak enak juga kalau udah janjian, tahu aduh sorry gue cancel ya kan. Iya. Nah, jadi olahraganya pasti nyarinya sesuatu yang gampang untuk yang aku bisa do anytime. Kapan aja aku bisa doing it gitu. Biasanya lebih ke nge-gym, bela diri, taekwondo, kemarin sempet Krav Maga. Oh wow. Terus ekstrim tuh. Jeet Kune Do juga. Oke. Wah gila, makanya Ko Ari yang umurnya udah mendekati sekarang 49 ya, mau 50. Mau 50. Masih fit kayak gini gara-gara ya itu guys, rajin olahraga dan ya pasti keluarganya juga harmonis banget. Saya juga saya kemarin kaget banget ngelihat beliau itu pas di Rancamaya, gila enak banget kayak happy sama anaknya juga, sama istrinya, ini romantis banget. Ini artis panutan, men. Oke guys, jadinya mungkin segitu aja hari ini untuk vlog kita. Gue seneng banget udah bisa diundang sama Ko Ari ke tempat Joy ini, guys. Terima kasih udah datang. Iya, thank you udah ngundang. Kalian kalau misalnya ada waktu mampir ke sini, biasanya suka weekend ya Ko Ari datang? Apa nggak tentu? Aku nggak tentu sih. Nggak tentu ya. Kamis, Jumat, Sabtu, tergantung kapan. Ada teman-teman aku yang bisa aku undang ke sini, dia datang ya pasti aku temenin gitu. Oke. Jadinya kalau kalian ke sini, kalau mau setiap hari guys. Jadi siapa tahu bisa ketemu, nanti ngajak foto. Oke, Ko Ari. Ya, thank you banget. Sama-sama. Thank you. Masuk ke vlog gue hari ini. Guys, jangan lupa subscribe dan follow juga. Pasti udah follow lah Ari Bowo. Klik like, comment, and subscribe. Thank you guys for watching. See you next time. Bye-bye.